sebentar ya Ustazah. Baik, silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul. Mungkin waktu kurang nyaman ya, dari 2:30 sampai 4:30. Waktu sholat asarnya gimana? Nah, pengalaman kemarin sebelum-sebelumnya saya ngajar waktu yang seperti ini, saya minta ganti waktu dan alhamdulillah disetujui. Nah, ini nanti kita akan diskusikan bareng teman-teman kapan waktunya, karena ini kan waktunya nanggung banget, asar tapi zuhur tapi juga asar gitu ya. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita berharap, kita minta pada Allah agar kita senantiasa diberkahi, memberikan kesehatan, keafiatan, secara online tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan semoga ibu-ibu, bapak-bapak di sini, saya juga diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, sehingga memang antum semuanya hadir di sini untuk belajar tafsir ayatul ahkam, ada hasilnya. Jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan. Pengalaman saya ngajar-ngajar yang kemarin itu yang daftarnya banyak, tahu-tahu rontok di tengah jalan, mungkin karena waktu atau karena apapun. Nanti saya kasih tahu tips-tipsnya supaya nggak rontok di tengah jalan. Marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin bil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kali ini mungkin teman-teman di sini semuanya udah masuk ke dalam grup WA ya. Nanti saya minta tolong untuk dimasukkan ke dalam grup WA. Dan sampai sekarang memang belum ditentukan siapa yang menjadi ketua kelasnya. Saya mohon banget nanti, karena kebetulan saya juga mengajar di beberapa tempat, cukup ketua kelas atau sekretarisnya saja yang hubungi saya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti saya khawatirnya agak pusing gitu ya. Dan jangan meminta jawaban secara langsung. Karena alhamdulillah kebetulan ada beberapa hal lain juga yang saya kerjakan. Jadi saya tidak hanya melayani mahasiswa LBK saja. Saya mengajar di LBK ini hanya satu kelas, dan kebetulan hanya kelas tafsir ayatul ahkam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perkuliahan, silabus yang sudah diberikan oleh pihak LBIK ini sedang saya revisi. Jadi memang targetnya ke depannya saya akan memberikan buku saya sendiri. Karena memang waktu kita yang terbatas. Kalau dulu kan saya pernah juga ngajar di kelas faraid, itu 1 tahun full kita belajar. Tapi berhubung karena pandemi, dana yang terbatas, waktu yang terbatas, maka pertemuan kita kali ini hanya sampai 24 kali pertemuan termasuk ujian akhir, dan itu berakhir sampai dengan September. Karena saya sedang revisi, insya Allah saya akan berikan silabusnya segera. Tapi dari sekian banyak materi yang akan diberikan, karena memang waktunya sebentar, maka saya akan fokuskan ayat-ayat yang kita bahas adalah ayat-ayat tentang fikih rumah tangga. Jadi kajiannya awal syakhsiyah. Lalu sesuai dengan amanat pimpinan program LBK yaitu Pak Baiti, bahwa kelas ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah penjelasan. Apa yang maksud dengan hafalan di sini? Pengalaman kemarin dari teman-teman itu ada sebagian yang menghafal, ada yang hanya bisa menghafal setengah dari yang diwajibkan, ada yang bahkan tidak mau menghafal. Nah, saya kasih pilihan buat teman-teman,
karena yaitu karena kan saya tidak bisa menyamaratakan, ada yang kuat hafalannya, ada yang sederhana dan lain-lain. Intinya selagi Bapak Ibu mau menghafal, silahkan saja. Saya dengarkan, kita dengarkan sama-sama, tapi itu tidak menjadi kewajiban. Dan kalaupun nantinya akhirnya ternyata hafalannya itu nggak maksimal, kita akan langsung arahkan kepada pembahasan. Walaupun pengalaman ya yang kemarin, silabus itu sedikit, ternyata karena memang waktu kita yang panjang, sekitar 2 jam, dan ibu-ibunya, bapak-bapaknya mungkin karena jumlahnya sedikit juga ya, yang kemarin itu kan cuma 18 orang. Itu tidak sampai selesai, mereka sudah selesai hafalan, maka saya lanjutkan dengan penjelasan. Maka apa yang diminta oleh silabus itu saya tambahkan itu sangat banyak gitu ya. Jadinya kita ada silabus, tapi patokan kita bukan di silabus. Tapi selagi ada waktu, ada kesempatan, kita diberikan kesehatan, tidak apa-apa untuk menambahkan materi yang sudah ditetapkan oleh silabus. Nah, yang selanjutnya adalah saya memberikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya sibuk atau apapun, Ustazah saya nggak bisa hadir, tidak perlu informasikan ke saya, cukup kasih tahu ke ketua, nanti ketua yang akan melaporkan ketika di dalam kelas. Dan ketua tolong dicatat hari ini siapa yang hadir dan siapa yang berikutnya, lalu bagaimana dengan tugas dan lain-lain. Supaya cukup satu arah gitu ya, karena kalau terlalu banyak sayanya juga agak ribet, terutama nanti ketika sedang pemberian nilai. Nah, di sini kan kita ada 24 kali pertemuan. Karena memang sedikit, maka maksimal yang tidak masuk itu hanya 2 kali. Selebih dari itu, mohon maaf, saya tidak akan memberikan nilai untuk ujian. Walaupun dia rajin, tapi masih jarang-jarang. Jadi gimana Ustazah, kalau kita sibuk segala macam, saya rapat dan lain-lain, nggak apa-apa, silahkan rapat, tapi tetap hadir. Walaupun kameranya tidak diaktifkan. Tapi saran saya ketika perkuliahan, pembelajaran sedang berlangsung, sebagai akhlak dari penuntut ilmu, ayolah aktifkan kameranya. Kita kan juga belajar sebentar. Bapak Ibu kan di sini hanya kelas ini saja kan, tidak banyak kelas-kelas yang lain. Walaupun saya tahu hanya kajian Bapak Ibu, kajian online-nya melalui Zoom, melalui YouTube dan lain-lain di dalam masa pandemi. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya sampai ke materi? Silakan yang mau ditanyakan dulu. Peraturannya apakah, wah Ustazah ketat banget, saya tidak, pengalaman saya aja. Supaya Bapak Ibu juga hasilnya maksimal. Kan bukan sebenarnya sertifikat itu cuman ini ya, bonus ya. Sisanya adalah proses pembelajaran itu. Bagaimana ilmu bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Terima kasih Bu Ustazah. Saya mau tanya. Nama saya Nursia tentang kehadiran. Tadi Bu Ustazah kan menggarisbawahi bahwa kehadiran itu hanya bisa ditoleransi 2 kali tidak hadir. Yang ingin saya tanyakan, apakah 2 kali itu selama proses pembelajaran 1 tahun ataukah maksudnya 2 kali? Masalahnya kan kita nih ya kadang-kadang ya inginnya sih selalu hadir, inginnya namanya ingin menuntut ilmu, tapi mungkin ada hal-hal tertentu. Kemudian apakah ketidakhadiran itu juga disamakan? Misalkan kita memberikan alasan kenapa kita tidak hadir, apakah itu juga dikategorikan tidak hadir? Itu aja Bu Ustazah, terima kasih. Baik. Oke, saya tambahkan jadi 4 kali ya, jadi 20 kali. Jadi 4 kali. Maksudnya saya paham Ibu kan banyak kesibukan dan lain-lainnya ya. Kalau misalnya pun tidak bisa aktif di dalam kelas, tetapi paling tidak Ibu ikut join walaupun hanya mendengarkan, supaya materi kita nyambung gitu. Karena pengalaman saya nanti pekan ini hadir, pekan berikutnya nggak hadir.
ketika saya mau menjelaskan, karena kan masing-masing ini berkaitan materinya. Nanti saya harus mengulang lagi dari awal. Nah ini kan maaf, untuk level Bapak Ibu ini bukan harus yang kita ulang-ulang dari nol ya. Karena kan ini materi semuanya satu sama lainnya saling berkaitan. Maksud saya seperti itu. Jadinya saya tidak kaku untuk mengatakan bahwa sama-sama kita orang-orang, alhamdulillah Allah kasih sehat, Allah kasih sibuk. Tapi ya namanya penuntut ilmu, ada hal yang harus kita istiqomahkan, termasuk di dalamnya memberikan waktu untuk belajar. Jadi jangan sampai, oh saya kondangan, oh saya ini, oh saya itu, oh saya lagi pulang kampung. Teman kita yang ada di luar kota, apalagi saat ini ya, karena sifatnya online, masih bisa melalui Zoom. Jadi jangan katakan bahwa saya sedang di sini, tapi saya tidak bisa hadir. Kayak gitu, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Ustazah, bisa dipahami. Ya. Baik, yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai waktu Bu, bisa dimajukan misalkan mulainya jam 1 terus berakhirnya sampai jam 3 gitu. Iya, saya juga lihatnya begitu. Nah, nanti kita sepakati, bisa nggak kalau misalnya saya kan ini ya Pak, mohon maaf, saya saat ini kan hari Rabu. Biasanya memang saya juga ngajar di kampus, saya ngajar di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, kebetulan masih libur dan masuk itu mulai tanggal 7 Maret. Tapi jadwal dari kampus memang belum keluar. Tapi biasanya pada hari Rabu saya dapat kelas dari kampus. Biasanya saya minta kosong itu dari kampus hari Selasa. Nah, kalau Bapak Ibu ada waktu kosong nggak kira-kira hari Selasa jam 1 sampai jam 3 gimana? Kita ada kelas yang lain, Ustazah. Oh iya, kalau misalnya hari Kamis? Ada kelas Bu Ustazah. Kamis ada Maaf kelas. Ustazah. Ustazah Kalau hari- maaf. Nenek-neneknya Saya keren nih Ustazah, tolabul ilminya pada semangat. Ustazah, saya mah kalau bisa 1:30 sampai 3:30 Ustazah. Soalnya saya tiap hari ngajar. Jadi asar kita nggak terbengkalai juga Ustazah. Ngajar juga saya dapat gitu. Kalau bisa Iya, ya Ustazah. Ya, saya juga Ustazah, pengennya dari jam 1 sampai jam 3. Kenapa kita masih dikasih jadwal seperti ini? Ini karena pembagian Zoom-nya aja. Jadi otomatis ketika saya memilih jadwal saya sendiri, saya tidak bisa menggunakan fasilitas Zoom dari LBIQ. Jadi saya harus membeli Zoom sendiri gitu. Nggak apa-apa. Nanti Ibu adanya waktunya kapan, saya juga nanti akan menyesuaikan jadwal saya di kampus. Cuma itu saya harus punya Zoom sendiri, tidak bisa menggunakan fasilitas Zoom. Ini fasilitas Zoom karena di LBIQ itu kelasnya banyak, jadi kita hanya kebagian jam segini gitu. Nah, Bapak Ibu kan maunya jam 1, saya juga maunya jam 1 biar enak gitu. Kalau masalah Zoom kayaknya kita mungkin bisa kami sendiri mungkin bisa siapkan Bu. Kalau masalah Zoom sih. Asal kesiapan Ibu misalkan jam 1 atau 1:30 mulai. Nah, itu saya kira kalau masalah Saya Zoom-nya nyamannya mungkin jam 1. Saya nyamannya jam 1 sampai jam 3, jadi pas gitu. Oke. Siap. Nah, Kalau Jadi Bu, masalah- saya saja boleh. Bapak Waktu maunya asar, jam Ibu. berapa? Hah? Sudah masuk waktu asar, Ibu. Saya mohon diri sebentar, Bu ya. Silakan, Pak. Silakan. Maksudnya apa? Oh, Bapak itu mau Masalah. izin sholat Ustazah. Karena itu Ustazah. Waktu asar dia ingin mengundurkan diri Ini sementara. kan jadinya kalau misalnya kita mulainya 2:30 tetap 2:30 jadi seperti ini, nggak nyaman juga. Saya lagi ngajar terus keluar kelas. Ya. Iya. Iya Ustazah. Baik Gak Ustazah, apa-apa dari kalau jam 1 sampai jam 3. Kita Iya, sepakatin saya aja juga gitu ya hari Rabu. sepakat. Ya Setuju, makanya teman-teman di sini kalau saya kayaknya mau begini, teman-temannya ada yang bilang saya nggak bisa Ustazah, saya rapat, saya ini, saya Repot. bingung. Iya. Banyak Ya Rabu acara. jam 1 sampai jam 3. Iya. Oke. Saya hari apa aja boleh. Yang penting jam 1 sampai jam 3. Nah ini gimana Ibu, Bapak? Jangan sampai nanti gara-gara Ustazah pindah jam, akhirnya pada keluar gitu. Oh, enggak. Kalau usul Tujuh. Ustazah dimajukan sedikit 1:30 bisa karena ada pembelajaran, yang lain 1:30 maju sedikit sampai jam 3 atau jam 3:30.
dimajukan sedikit dari jam 1 karena belum selesai proses pembelajaran. Sampai jam 3 aja, Bunda-bunda. Enggak, maksudnya jam Iya, majunya, jam mulai, 1 memulai. sampai jam 3 itu kan memang 2 jam. Ininya jam 1 sampai Karena jamnya memang dikasihnya 2 jam. Kalau enggak gini Ibu, misalnya kita tetap mulai jam 1, Ibu datang telat nggak apa-apa. Soalnya gini, Oh Bu, iya, kalau terima saya kasih Ustaz. kelarnya 3:30, nanti sebelum 3:30 udah asar, pasti udah Iya. ada yang keluar duluan. Alhamdulillah kalau dikasih Merasa kebijakan. mohon maaf ya, pengalaman saya itu suka, kok gue lagi ngajar lo keluar gitu. Agak tersinggung, mohon maaf saya seperti itu. Betul. Karena Iya, Ustazah. saya Etis, biasa etis. ngadepin anak-anak muda atau ngadepin yang memang alhamdulillah Pak ini tipe-tipe orang yang tepat waktu dalam sholat, kan pelajari ketika itu tujuannya untuk ilmu, ada keringanan yang berbeda. Setuju Bu Ustazah, kalau memang ada kebijaksanaan bahwa Dan kita kalau terlambat sedikit masuknya dibolehkan, artinya bukan berarti itu tidak sopan ya, harus gurunya sudah harus tiba-tiba baru datang muridnya. Kalau memang bisa dimaklumi, insya Allah bisa, alhamdulillah. Harus Ustazahnya lagi ini offline. lagi ada gangguan. Di Heeh. jalan kayaknya ya. Sinyal. Baik. Jam ya, ini seminggu sekali aja kan ya, Ustazah? Iya. Ya, Iya. cuma seminggu sekali. Kalau gitu nggak apa-apa Iya, kan bener. Rabu jam 1 sampai jam 3 kita ya untuk Ya. Oke, sebelum setuju, setuju. Ustazah mulai di Asyafi'iyah, mudah-mudahan Ustazah bisa ganti hari di Asyafi'iyah ya. Mudah-mudahan ya. Telat sedikit nggak apa-apa kata Ustazah ya. Iya. Jadi kita sepakat aja ya mungkin ya. Pakat. Sesuai arahan Ustazah Iya. ya. Iya betul. Kita Iya, kan yang kita kan yang mau berguru. Iya, kita yang menuntut ilmu soal. Betul. Mudahan kita bisa arahin Iya. jadwal kita bisa Ustazahnya lagi hilang ya sinyalnya ya. Iya, Lagi di jalan. sambil nunggu mungkin karena ini Kayaknya sinyal. gangguan. Bu Haji nih saya ininya lowbat terus nih. Kayaknya saya tutup kamera nggak apa-apa ya. Saya sambil denger ya. Iya kayaknya sih Bunda. Iya. Oh, maaf nih lagi baru masuk Cikarang. Oh iya, nggak apa-apa Sinyalnya Ustazah. hilang-hilangan. Iya, iya Nggak apa-apa Ustazah. Ustazah, fi amanillah, hati-hati di jalan. Oke, silakan lanjutkan Ustazah, sudah masuk Ya. kembali. Baik, disepakati setiap hari Rabu ya. Rabu Yes. jam 1 sampai jam 3 ya. Dengan Baik, Kita baik seminggu sekali ya, Ustazah. Ustazah. Seminggu sekali ya, Ustazah. Setuju. Minggu sekali karena ya itu terbatasan Ya, yang siap Ustazah. oleh LBI cuma bisanya 1 minggu sekali. Baik Ustazah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Ustazah. Baik. Sema Israel, Sebelum saya mulai, saya ingin berkenalan dengan teman-teman di sini satu persatu untuk bisa mengukur kecepatan model mengajar saya. Jadinya nanti khawatir ibu-ibunya udah terlalu cerdas, tapi saya nggak bisa ngimbangin gitu. Berarti kan saya harus membaca lebih banyak lagi materi supaya bisa mengimbangi kemampuan Bapak dan Ibu. Ya, supaya nggak kecewa juga dengan ilmunya Lemot, segini-segini aja Ustazah. gitu ya. Mohon maaf. Kan cerdas dah lemot kita. justru usia nih Ustazah. Enggak, saya tahu nih. Usia nih. Ya, sama-sama kita sama-sama belajar. Ini di sini anak-anak Baik, PAUD Ustazah. saya sebutkan guru-gurunya ya. Ibu Kinana, coba kenalkan. Sudah program apa saja? Tolong perhatikan semuanya. Nanti sebutkan nama. Demi sudah mengikuti program LBIK apa aja dan aktivitasnya sekarang apa aja. Silakan Ibu Kinana, langsung ya, jangan lama-lama. Baik, Saya nggak siap, suka yang bertele-tele. siap Ustazah. Silakan Bu Kunina. Iya, kegiatan saya sekarang ngajar dan belajar. Saya mengajar privat dan mengajarkan membaca Al-Quran, Ustazah. Sambil belajar juga bahasa Arab, tafsir, dan sebagainya. Kegiatan saya itu. Kalau di LBQ yang sudah pernah saya ikut, itu keseluruhan lah ya. Di PKM, terus di untuk Al-Qurannya sampai di level Halgubin, Halako Guru Binaan. Kemudian di bahasa Arabnya sekarang saya masih belajar bahasa Arab, mengi'rab dan belajar kegiatan bahasa Arab Ustazah. Sementara itu aja Ustazah. Pinter Bu Kinana. Masya Allah, Mantap Bu Kinana.
Terima kasih. Itu aja Ustazah, apakah sudah cukup Ustazah? Iya, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya Ibu Irana Siti, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya sekarang ini ya kerja kesibukan sendiri saja. Pernah belajar di BLIQ untuk bahasa Arab sampai selesai lanjutan. Kemudian ikut program kajian Al-Quran. Kemudian juga pernah ikut sampai selesai juga. Kemudian ikut program studi naskah ulumul Quran sampai selesai juga. Terima kasih Pak Ustazah. Aduh, saya doang anak bawang kayaknya nih. Masya Allah, Masya Allah. Ibu Nurmahyuni, silakan. Baik, Ustazah. Saya baru lulus dari PGIQ aja, sedang talaki dengan Ustadz Syabeni. Kegiatan saya sehari-hari mengajar di madrasah, kalau maghrib mengajar ngaji, kalau asar ngajar TPQ. Itu aja Ustazah, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Risa, silakan. Assalamualaikum Bu Badra. Ya, yang saya ambil pelajaran ilmu faraid, Bu Badra sendiri sama PGQ, Hal Gubin sama kelas Tafis. Ya. Baik, selanjutnya silakan. Saya dulu ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Emma. Ya. Waalaikumsalam. Saya Emma Hernisa Ustazah. Salam kenal Ustazah Badra. Saya sudah mengenal juga di grup Maaf Al-Zawiyah, tapi saya belum bisa mendaftar berapa kali karena ada beberapa hal yang harus diprioritaskan lagi. Dan saat ini sebelumnya sudah pernah mengikuti di PKM, mau mengikuti pengajaran guru ngaji berapa kali gagal juga di LBIQ karena udah kehabisan formnya. Seperti itu saja. Kegiatan sekarang belajar dan mengajar Quran. Mengajar di mana itu? Mengajarnya di majelis-majelis taklim dan juga di rumah Ustazah. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, terima kasih Ustazah. Pak Bardan Mageti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diaktifkan kameranya Bapak biar saya kenal. Ya betul, nama anak Bardan. Pernah belajar di LBIQ-nya di program Al-Quran juga bahasa Arab. Kemudian yang di lantai 6 itu di Kodi ya. 27. Kemudian sekarang di PKO. Kemudian juga pernah di LBIQ itu Falkobin. Untuk sementara itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Ibu Wahyuningsi. Ibu Wahyuningsi. Siapa itu? Wahyuningsi. Ibu Wahyuningsi, silakan. Oh, ya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Saya Ibu Wahyuningsi sempat belajar di LBIQ itu tahun 2000 saat masih gedung lama, kemudian saya lanjutkan dengan bahasa Arab PGIQ. Kemudian juga saya mengajar di yayasan yang saya punya, sekaligus saya sebagai ketua yayasan. Yayasan apa Ibu? Yayasan apa Ibu? Namanya itu yayasan namanya bukan nama Islam ya, namanya Yayasan Kabel Kita, karena menyakup berbagai banyak kegiatan bukan hanya agama tapi juga di luar agama. Jadi saya namakan Kabel Kita adalah kawan belajar kreativitas, teknologi dan agama. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bu Ustazahnya lagi hilang sinyal.
Teman-teman hebat-hebat semua ya. Saya jadi ngerasa Bunda juga kecil banget tuh. hebat. Ojo ngono, Bu. Ojo ngono opo to. Oh, yang putra katanya nggak ada, Bu. Ntar Pak. Sabar. Pak Firdaus mana nih suaranya nih, Pak Firdaus calon ketua. Oh. Ustazah sedang hilang sinyal. Bu Zakia, Bu Ya, Zakia. baik. Zakia. Bu Baik, Zakia. Ustazah. Iya. Baik, Ustazah. Saya pernah mengikuti program membaca Al-Quran. Kemudian baru kemarin juga selesai mengikuti program kajian Al-Quran dengan Profesor Darwis di LBQ. Oke. Profesor Darwis Hude ya? Iya, iya. Oke. Baik. Aktivitasnya apa, Ibu? Kasih, Ustazah. Saya ini udah purna tugas, jadi kegiatan saya hanya pengajian, kemudian juga ada dua hari di majelis taklim sekitar rumah saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Zakia. Terima kasih. Lalu Terima kasih, ada, iya. Pak Ahmad Firdaus, silakan. Pak Ahmad Firdaus. Baik Bu, saya baru pertama ini Bu, ikut tafsir akam di LBQ. Kita pernah ikut kegiatan pendidikan di LBQ ya Bu ya. Untuk aktivitas saya usaha Bu, wira swasta. Halo? Ya lanjut Pak. Udah dilempar aja ke dalam nomor apa ya yang metode amsilati. Baik, Bu. Metode amsilati. Apa ya? Ya benar. Ada yang apa ya dilempar ke dalam. Metode amsilati mana metode amsilati? Ya saya Bu. Ahmad. Bapaknya kok enggak? Oh, siapa nih namanya? Ini Mang Santri ya? Iya Bu. Dari mana? Namanya siapa? Saya kagak apal nama santri banyak banget. Siapa namanya? Ahmad Akbar. Oh iya Ahmad Akbar. Ahmad Akbar. Namanya diganti nih jadi Ahmad Akbar. Ya kamu perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Akbar, panggilannya itu Ahmad. Saya S1 di Mahat Ali Zahwiyah Jakarta di Ustazah Badrah. Kegiatan setiap hari mengajar di pesantren Al-Quran Nusantara Jakarta Selatan. Oke, kamu pernah ikut program apa aja di LBQ? Pernah, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Biasanya ini kalau masuk kelas ini nih udah malang melintang di LBQ. Udah banyak kelas. Alhamdulillah kamu bisa langsung masuk ya. Baru Ustadz Adnan Bu. Baru apa? Yang waktu itu saya coba-coba itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya Ibu Anisaul Khairiyah. Ibu Anisaul Khairiyah. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Anisaul Khairiyah. Saya belum pernah mengikuti program apapun di LBIQ, baru sekarang ini tafsir ahkam. Saya tahunya dari Pak Dr. Muhammad Adnan, dosen saya di Pasca Sarjana Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Kegiatan saya S2. Ambil fikih ya berarti ya. Ibu ngambil ya ambil awal sasya Bu. Awal sasya S3 di S2 di UIN. Iya, saya istrinya Ustaz Adnan. Oh iya Bu, siap Bu. Nanti kapan-kapan saya mau main Bu ke sana. Kebetulan saya mau jadi anak bimbingnya insya Allah. Terima kasih. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih.
Lalu Ibu Bunga Dina. Ibu Bunga Dina. Ibu Bunga Dina. Iya. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Ya, alhamdulillah saya perkenalkan nama saya Ngadina, Bu. Jadi Bu Ngadina itu udah namanya udah Iya, iya, dengan iya, Ibu. iya, Ibu. Ya, nama saya Ngadina. Saya alhamdulillah juga sudah purna tugas. Jadi kegiatan saya di rumah ada belajar juga bahasa Arab, tapi di musola. Terus di LBG, alhamdulillah saya sudah hampir semua program sudah saya masukin dan sudah selesai, Bu. Allah, Masya Allah. Wah, berarti udah Ya, expert banget ya. Bahasa Arab udah selesai, terus bahasa Arab Qurani juga, terus Senuk kemarin, terus tafsir Ahkam baru kemarin selesai. Sekarang baru ini, Ustaz. Ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik. Assalamualaikum, Ustazah. Dia Azoma, Ibu Dia Azoma. Dia Azoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah ikut program LBIK sebelumnya. Ini yang pertama. Saya mahasiswa di UIN Jakarta semester 6 saja. Saya juga fakultas di Rosat. FDI, oke. Iya. FDI jurusan apa? Jurusan apa di FDI-nya? Jurusan di Rosat Islamiyah, satu jurusan doang saja. Enggak, prodinya apa? Iya, di Rosat. Apa? Belum, masih semester 6. Oh, kalau semester berapa yang ada tahadusnya? Semester 7 atau 8. Oh, gitu. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu Dia Judarwati. Ibu Dia Judarwati, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Program yang saya ikuti di LBIK, takhasus tafsir sama ilmu faraid dengan Ustazah, juga takhasus hadis, bahasa Arab, udah selesai semua, Arab Al-Qurani dan bahasa Arab, juga kader A, kader B, udah semua. PGBA juga sudah selesai. Demikian Ustazah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Elia Sarif. Ibu Elia Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kita tahun 2015 belajar membaca Al-Quran. Tulisan tahun 2015. 2016 bahasa Arab sampai selesai. 2017 PGK dan 2021 kemarin Senuk. Begitu aja saja. Aktivitas apa itu? Ya. Aktivitasnya apa? Kurang jelas ya? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Oh, ibu rumah tangga. Baik Ibu, terima kasih. Ustazah, saya mohon izin hari ini tidak sampai selesai karena sore ini saya ada kegiatan. Gimana saja? Tidak sampai selesai hari ini. Halo? Bentar. Ustazahnya sebentar masih hilang sinyal lagi Bunda. Oh, sudah ada. Oke, iya Bu, nggak apa-apa Ibu. Oh iya, Ini makasih. perkenalan aja. Iya. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Bapak Hardi, Bapak Hardi. Bapak Hardi. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Hardi.
pernah mengikuti di LBIK hanya baru pembelajaran Al-Quran dan sudah selesai di 2021 kalau nggak salah. Dari 2019 sampai 2021, 2 tahun karena COVID kita online loh. Itu aja sih Bu. Aktivitasnya apa Bapak? Aktivitasnya kebetulan saya mengurus organisasi di P2Tel, Telkom. Oh, dari Telkom. Tapi udah pensiun ya? Atau masih? Iya, udah pensiun Bu. Baru 5 Baik. tahun. Iya, udah lama ya, bukan baru lagi. Alhamdulillah dikasih Ya, sehat. ya, Iya. Terima kasih Bu. Ya, yuk, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Yusnawati. Ibu Haja Yusnawati. Iya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya saya ikuti di LBIK. Setelah selesai tafsir, saya langsung ikut Al-Gubin. Setelah Al-Gubin ikut kajian Al-Quran, ikut SNUK. Terus belum lama selesai Arab Qurani. Dan sekarang sedang ikut kader instruktur kelas B. Dan yang sekarang yang diikuti yang sekarang nih tafsir Hayatul Ahkam. Cuma itu aja saja. Di rumah ada kegiatan mengajar di Majlis Taklim di masjid dekat rumah. Cuma itu saja. Ibu berapa tahun jadi di LBIK? Banyak banget kelasnya yang udah diikuti. Dari tahun 2016 nah ini saja. Tapi nggak pernah berhenti ya? Nggak langsung 2 malah pernah double. Jadi di waktu tartil tinggal terakhir saya ikut kelas kajian karena kan sayang setahun harus kalau saya selesaiin tartil saya harus menunggu tahun depan lagi. Jadi saya tartil ikut, kajian ikut, jadi saya double. Jadi saat itu dari Senin sampai Jumat ya jalan-jalan ke LBIK saja. Belajar. Alhamdulillah ke LBIK-nya pakai tenaganya. Dulu tatap muka dari rumah kebenaran dekat, naik kereta api dari stasiun Keramat turun di karet tinggal nyebrang, jadi nggak terlalu jauh saja. Oh iya. Alhamdulillah Ibu ya, biar sehat terus ya. Amin. Selanjutnya Ibu Magdalena. Assalamualaikum Ustazah. Saya. Iya, Siapa silakan nih Ibu Ustazah? Iya, Ibu Magdalena. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Kebetulan domisili saya di Jakarta Utara di Sunter. Saya mengikuti program LBIK setelah purna tugas itu dari 2015. Saya ikuti pertama sekali masuk waktu itu bahasa Arab baru Al-Quran. Kemudian Al-Qurani, kemudian saya ikut kajian SNUK, dan terakhir Al-Gubin, terakhir saya ikut Institut Kader B. Nah, ini program ini saya ikut tahun kemarin, tapi karena kita masih di Kader B, jadi tidak boleh ambil 2 gitu. Jadi baru tahun ini saya baru bisa masuk. Masya Allah. Semoga Tiap tahun betah nggak ya. pernah berhenti ya. Ya, Tahun nggak habis pernah berhenti. kalau kita udah pernah tugas, kita udah nggak ada beban. Jadi mendingan kita cari ilmu dan mentransfer ilmunya ke orang lain kalau bisa. Jadi sekarang Ibu selain purna tugas itu apalagi yang dilakukan selain ngaji di LBIK? Selain ngaji di LBIK ya nggak ngajar untuk teman-teman aja. Lalu ini talaki dengan ustadz-ustadz yang di LBIK memperbagus bacaan Al-Quran saya. Oke, subhanallah. Ibu semua program tuh dijalanin. Berarti lebih dari 5 tahun ya, 5-6 tahun. Dari 2015 saya ikut 2015. Dan waktu itu juga saya belum berhenti kerja. Jadi kerjanya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali.
Iya, iya, iya. Ada perubahan apa yang Ibu rasakan sesudah masuk? Ini kan istilahnya kalau orang pesantren ini harusnya udah lulus ya istilahnya ya. Iya, mestinya udah ngambil S3 segala. Iya, Tapi karena waktu dulu kita sibuk kerja, jadi tidak mendalami. Sekarang baru ngerti gitu. Jadi lebih baguslah daripada dulu. Oke. Berasa Ibu ya? Banyak perubahan berartinya ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu. Ya, makasih Ustazah. Bapak Muhammad Hafiz Abdillah. Bapak Muhammad Hafiz Abdillah. Bapak Muhammad Hafiz Abdillah ada? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Ustazah. Ya, silakan. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti kegiatan di LBK ya, pembelajaran. Baru kali ini saya, Bu. Ya. Profesi saya sekarang wira swasta. Apa? Wira swasta, Bu. Dulunya belajar di mana? Oh, dulu saya pernah belajar bahasa Arab di Salman Al Farisi. Di Bekasi, Bu. Iya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Nursia. Ibu Nursia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ustazah. Saya Nursia. Kalau di program LBIK sudah masuk ke 5 tahun. Jadi kalau programnya untuk tajwid sampai ke tingkat al-gubi, kemudian bahasa Arab Qurani. Nah, baru yang terakhir nih, kegiatan saya sehari-hari sekarang sudah alhamdulillah sudah membentuk kelompok belajar bersama. Ya, ada beberapa kelompok ya untuk saling mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dari LBIK. Itu aja sih saja. Dan ikut beberapa les. Kelompok belajarnya itu PKBM atau memang khusus baca Quran dan bahasa Arab? Baca Quran dan bahasa Arab. Ya, kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat dengan teman-teman juga, dengan teman-teman dan ada beberapa orang luar. Itu aja Bu saja. Iya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya Bapak Rizal Effendri. Bapak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Badra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rizal Effendri, Bu Badra. Kalau di LBK mungkin teman-teman kenal saya panggilannya Aris, Bu Badra. Saya domisili di Petamburan. Kebetulan kalau aktivitas di LBK saat ini sedang belajar bahasa Arab tingkat akhir, Bu Badra. Tinggal 1 kelas lagi. Terus kemarin juga saya sempat ikut kelas tahasus tahfiz Quran. Kebetulan di kelas ini juga ada beberapa teman juga seperti Bu Ngadina, Bu Tumira, Pak Tumiran, Bu Risa itu juga kebetulan pernah teman sekelas juga. Saya juga kalau nggak salah pernah ikut juga kelasnya Bu Badra di kelas Faraid waktu tahasus dulu. Cuman waktu itu saya nggak bisa lanjut karena kebetulan saya ikutnya nyusul dan namanya belum ada di absen, akhirnya kebentur COVID, jadi susah ngurusnya, akhirnya udah saya nggak lanjutin, saya ikut tahfiz yang tahun berikutnya. Itu. Aktivitas saat ini apa? Kalau aktivitas sih kurang lebih sama lah sama Mas Firdaus ya, serabutan aja nih kayak sekarang lagi nunggu di warung. Cuman kalau di rumah kegiatan lagi ada rencana sama kebetulan ada teman juga Ustadz mau kayak semacam menghidupkan pengajian anak-anak lagi. Kebetulan yang udah jalan kan kelas Iqro, jadi kebetulan teman minta supaya kalau bisa saya buka kelas bahasa Arab gitu kan. Cuman kebetulan belum terrealisasi karena mungkin kebentur waktu juga belum sempat. Jadi sampai sekarang belum kesusun juga silabusnya. Ya mohon doanya aja Ustazah Badra, mudah-mudahan bisa terrealisasi kelas bahasa Arabnya. Amin. Semoga dimudahkan semuanya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Sanem. Ibu Sanem. Ibu Sanem. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Sanem. Saya pernah ikut belajar di LBIK Arab Al-Qurani, terus kajian Al-Quran sama ulumul Quran. Ya, dilanjutkan Ibu. Ibu Bu Sanem. Selanjutnya saya di rumah setelah purna tugas, ya memang ikut belajar LBIK dengan durasi waktu yang udah dilewati itu. Selanjutnya kalau di kegiatan di masyarakat, ya ikut apa yang ada di masjid tempat saya tinggal, ada kegiatan sholat ilmu. Oke. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Siti Zubaidah. Ya Ustazah, saya pernah ikut bahasa Arab, Arab Qurani, terus tajwid, kelas kasus Ustazah juga, Faraid. Sekarang sudah selesai semua, sedang ikut yang ini aja Ustaz. Saja. Aktivitasnya? Saya ngajarnya sebenarnya masih online, tapi masih sedikit-sedikit untuk membantu kakak saya yang belajar online untuk mu'alaf. Oke, Ibu ngajarin mu'alaf ya. Masya Allah, keren banget Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Yati Rohyati. Ibu Yati Rohyati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Yati panggilannya. Saya belajar di LBIK mulai dari membaca Al-Quran Ustazah. Jadi saya belajar secara formal tajwid itu di LBIK. Kemudian saya ikut Arab Qurani. Setelah itu ikut PGK, SNUK, dan dengan Ustazah, ya itu apa Faraid Ustazah. Iya, 2 tahun yang lalu ya. Iya, cuman karena kita baru sebentar tahu-tahu online jadinya nggak begitu ini. Iya, baru 1 bulan tatap muka kalau nggak salah waktu itu. Ya, langsung COVID, jadinya langsung Iya, online. iya. Iya. Baik Ibu, makasih Ibu ya. Terima kasih Ustazah. Siapa yang belum? Ibu Titik Handaryati. Ibu Titik Handaryati. Ya, makasih. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Kegiatan yang pernah saya ikuti di LBIK, baca Al-Quran sampai selesai, sampai kader SOTB, kemudian saya ikut bahasa Arab sampai selesai. Setelah itu ikut takhasus hadis. Gitu. Sama Ibu ya. Berapa tahun Ibu di LBIK? Saya mulai masuk 2011 kalau nggak salah. 2011, 2012. Nggak pernah berhenti? Nggak pernah berhenti? Berhenti setahun saya les lain, kemudian masuk lagi LBIK. Masya Allah, istilahnya udah jadi presiden LBIK nih. Nggak jadi lurah lagi, presiden LBIK nih. Masya Allah, Masya Allah. Aktivitas Ibu apa? Kalau sekarang saya lagi ngajar di SD 2 dan kegiatan les dalam Al-Quran bareng sama Bu Mahdalena dengan Bu Dia, menghafalkan Al-Quran juga bareng sama mereka. Itu saja. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya siapa yang belum? Saya Ibu. Saya Ustazah belum. Siapa nih? Saya Ibu-ibu juga dulu ya Bapak ya. Biasanya ladies first. Iya. Iya. Ibu Sri Monggo. Dwi Yarti. Ibu Sri Dwi Yarti. Iya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Duyarti. Alhamdulillah Ibu, sejak saya purna tugas, saya ketemu dengan LBIK, alhamdulillah sekali. Jadi saya bisa ikut belajar membaca Al-Quran dari tingkat dasar sampai dengan tartil dan sampai PGA. Tapi saya merasa belum bisa juga Pak Bu Ustadz. Begitu juga setelah selesai tajwid, saya ikut belajar bahasa Arab, ikut juga belajar Arab Qurani, pernah ikut juga Ulumul Quran, pernah ikut juga SNUK. Dan Masya terakhir, Allah. Berapa tahun Ibu? Ikut LBIK berapa tahun totalnya? Dari tahun 2015 mungkin Bu sampai sekarang. Nggak pernah berhenti? Nggak pernah berhenti Bu, karena saya merasa baru ketemu LBIK, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk belajar Bu. Alhamdulillah. Jadi lurah LBIK ya, ini semuanya dari 2015 nih lurah semuanya nih. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Dan kegiatan saya sekarang karena sudah purna, ikut aja kajian-kajian online maupun offline di sekitar masjid, di sekitar tempat tinggal. Juga dengan teman-teman ikut belajar bahasa Arab dengan Bu Ngadinah tadi Bu, sama-sama kita selalu bersama dengan Ibu Ngadinah. Cuman Bu Ngadinah udah jago, saya belum bisa-bisa juga Ibu. Sama-sama belajar Bu ya. Sebenarnya belajar bahasa Arab tuh yang bukan lamanya, tapi prakteknya, selama apapun nggak dipraktekin ya sama aja gitu. Ya. Semuanya belajar bahasa. Iya baik, terima kasih Ibu Sri. Yang perempuan siapa lagi yang belum? Saya Ustazah. Ibu siapa? Sri Rustiawati. Oke, Ibu Sri Rustiawati, silakan Ibu. Ya Ustazah, saya mengikuti kegiatan di LBIK dari kegiatan tajwid Al-Quran sampai sekarang masih di kader A dan mengikuti tafsir ahkam baru ini Ustazah. Kegiatan saya mengajar di majelis taklim dekat rumah dan ada beberapa privat. Itu aja Ustazah. Ya Allah. Ibu dari tahun berapa di LBIK? Saya dari tahun 2016. Masya Allah, Masya Allah. Betah ya Bu ya? Betah Ustazah. Nah, dosennya semuanya udah kenal, kepemimpinannya udah ganti lagi ya, sampai berapa periode? Iya Ustazah. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Siapa lagi yang perempuan yang belum? Saya Ustazah. Siapa nih? Sunarti Ustazah. Oh baik, Ibu Sunarti, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sudah tidak bekerja lagi dan saya bergabung di LBIK. Mulainya saya dari belajar bahasa Arab, terus saya belajar baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran sih udah ada ya, udah bisa, tapi saya perdalam lagi di LBIK. Terus selanjutnya saya ikut SNUK, Ulumul Quran, dan sekarang saya bergabung dengan Ustazah. Itu aja yang saya ikuti di LBIK baru itu. Baik. Aktivitasnya apa Ibu? Saya ngajarin anak-anak belajar Quran di sini. Di rumah aja. Oh, di rumah buka madrasah diniyah gitu ya, TPA ya? Bukan, cuman ngajar anak tetangga aja. Nah, tetangganya banyak. Tetangganya banyak. Iya, anak-anak aja saya belajar sama mereka. Iya, Dan iya. sekarang saya masih belajar, masih memperbaiki bacaan Quran juga, Ustazah. Iya. Semuanya kita belajar ya, alhamdulillah. Iya. Kasih kesehatan sama Allah, udah tua mau belajar. Baik, selanjutnya siapa lagi perempuan yang belum? Tidak ada. Baik, yang laki-laki. Yang laki-laki Ya, siapa saya. yang belum? Ya, Ana. Baik, Pak Del. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang Iya. Ibu masih belajar di LBIK. Selain yang program Ibu
berikan, saya juga masih belajar bahasa Arab ya, bahasa Arab baru tingkat menengah 2. Lalu ditarik ke atas, saya juga pernah mengikuti program Arab Qurani sampai selesai alhamdulillah dan bersertifikat. Sementara yang pertama kali saya gabung dengan LBQ, saya masuk program membaca Al-Quran sampai tartil 2. Cuma saya tidak melanjut ke atas, Ibu. Doakan aja, selanjutnya saya bisa kembali lagi memperdalam Al-Quran. Nah sekarang saya ngambil Dari program tahun Ibu. berapa Bapak? Dari tahun berapa di Ya, LBQ? saya bergabung pertama kali di LBQ 2018, Ibu. Sampai dengan sekarang tanpa putus. Nah, cuman dari pembicaraan yang sebelumnya saya termasuk yang mengambil program di LBQ yang paling sedikit cuma 3, Ibu. Jadi saya balik ke awal, saya pertama kali bergabung di LBQ, ambil program membaca Quran, kemudian mengikuti Arab Qurani, lanjut ke bahasa Arab, dan sekarang ini saya ambil program Ibu. Demikian, Bu. Baik, aktivitas Bapak selain belajar di LBQ apa lagi, Pak? Ya, dalam hal ini kan barangkali ya, ini tinggal sisa umur saya, Bu ya. Nah, saya ini mendedikasikan ke dalam pembelajaran Islam. Selain di program LBQ, di masyarakat saya juga ikut-ikut pengajian-pengajian, baik online maupun tatap muka. Kebetulan juga di lingkungan kami ada pengajian tatap muka. Itu saya alhamdulillah bergiat. Demikian, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Sama-sama, Ibu. selanjutnya siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Saya belum. Bapak Tarjani, silakan Tarjani, Bapak. ya. Bapak Tarjani, Saya iya. pernah ikut apa namanya Arab Qurani, bahasa Arab, kemudian senuk kajian Quran. Dan, Dari tahun? saya mulai masuk di LBQ dari tahun 2016 kalau tidak salah. Nggak pernah berhenti ya? Nggak pernah putus ya? Enggak, kebetulan nyambung terus. Sebetulnya sekarang juga saya masih belajar baca ini, belajar tajwid. Di LBQ juga. Jadi saya terbalik kayak belajarnya mulai dari Arab Qurani, kemudian bahasa Arab, terus kemudian kajian Quran, terus senuk, baru belajar tajwid. Baik, iya. Aktivitas apa Bapak? Kegiatannya karena sudah lama sekali pensiun, jadi saya ngurusin pensiunan aja gitu. Di organisasi pensiunan. Usianya kalau boleh tahu berapa saat ini? Hampir 73. Masya Allah, sehat terus ya Bapak ya, semangat terus ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Kalau dulu di kelas saya yang tafsir Ayatul Ahkam itu ada Eyang Supiono, kalau nggak salah, mungkin ada yang kenal. Itu juga lama di LBQ. Saya juga Ya. masih belajar sama beliau sekarang ini. Tapi ya itu apa namanya online juga gitu. Sama Beliau Pak ngajar Supiono juga ya? Iya. Iya. Ngajar apa Pak Supiono itu? Ini apa namanya nahu sih sebetulnya, diulang apa yang pernah diajarin di ini supaya kita tidak lupa katanya gitu. Dia gitu. ajarin Baik. gitu. Nahu sorof. Iya, iya. Jadi kajian online ya dia buat ya. Ya betul. Iya, iya, baik. Baik, terima kasih Pak Tarjani. Siapa lagi yang belum memperkenalkan diri? Yang Saya, Bu. laki-laki? Iya, Saya, Bu. silakan Bapak. Saya Silakan perkenalkan, Bapak. saya ini nama Syarif Hidayatullah, Bu. Kemudian saya itu kegiatan di LBIQ itu dari tahun 2019 sampai 2021 kemarin itu pengajian Al-Quran Tajwid Tartil 2. Kemudian setelah itu baru masuk ini Ayatul Arkam ini. Gitu. Ahkam. Kebetulan saya itu baru pensiun juga, Bu. Aktivitas Gitu. Bapak apa? Iya baru pensiun, ya paling terima orderan aja, Bu, orderan cetakan gitu, Bu. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Nggak ada, udah ya. Berarti udah semuanya, alhamdulillah. Bu Risa, mohon maaf, saya ngirim WA ke Bu Risa. Di situ ada
ada silabus tapi belum jadi. Jadi silabusnya itu baru sifatnya tema, tapi belum ayat-ayat yang akan dihafalkan. Karena saya masih di jalan, insya Allah nanti malam saya akan cek lagi ayat-ayat yang akan dihafal supaya Bapak Ibu juga nggak terlalu berat untuk menghafalkan ayat. Nanti jadinya ada sesi di mana sesudah menghafalkan ayat kita akan bahas sedikit, lalu dilanjutkan dengan pembahasan di pekan berikutnya, serta saya akan insya Allah saya akan kasih tambahan materi sedikit, atau kita akan adakan tanya jawab seputar hukum-hukum Islam ya. Jadi itu Ya, Bu. ada, saya sebutkan saja juga ada 11 materi jadinya yang akan kita bahas. Yang pertama itu hijab dan menahan pandangan. Nah, tapi untuk pertemuan yang besok, jadi kita nggak langsung materi, tapi kita hafalan dulu. Insya Allah saya akan segera kirimkan. Nanti kalau Ya, saya Bu. udah dimasukkan ke dalam grup, saya akan kirimkan. Yang pertama hijab dan menahan pandangan, atau kita sebut dengan Ghaddul Basar. Kita akan membahas hukum itu. Lalu kita akan membahas tentang muharramat. Muharramat itu orang-orang yang haram untuk dinikahi. Nanti kita bahas itu. Lalu kita akan membahas tentang bagaimana proses khitbah. Dari awal sampai akhirnya perempuan itu dikhitbah. Itu ternyata ada prosesnya gitu ya. Lalu untuk selanjutnya nikah dan adab walimah. Nah ini kita akan bahas nikah dan adab walimah. Selanjutnya kita akan membahas poligami dan nikah beda agama. Lalu sesudah itu kita akan ujian tengah semester. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan hukum persusuan dan anak angkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode melerai pertengkaran suami istri. Lalu sesudah itu kita akan membahas talak dan masa iddah. Lalu kita akan membahas juga tentang zihar, li'an, dan berbagai macam model perceraian yang dibenarkan dalam Islam. Lalu sesudah itu kita akan membahas tentang hadonah, buku dan makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadonah dan persusuan. Lalu kita akan itu ya. Materinya nggak terlalu banyak karena memang waktunya. Kalau yang program tahun 2021 itu saya dikasih kesempatan itu 48 pertemuan. Kalau yang sekarang kan cuma 24. Jadi 2 kali lipatnya. Makanya materi yang saya berikan jauh lebih banyak dibanding yang pada saat ini. Nah, ini lagi ngajar. Ibu Ada tadi pertanyaan? berbicara soal buku, Bu. Tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu katanya ada buku pegangan dari karangan Ibu sendiri untuk membantu proses pembelajaran. Alangkah baiknya juga buku itu, Bu, dibagi-bagi pada kami. Dalam bentuk PDF. Saya Oke. kasih free dalam bentuk PDF. Jadinya Oke. saya memang sedang menyusun buku bersama suami saya. Buku ajar ya, tapi buku itu memang kami targetkan tidak sedikit gitu ya. Akan ada sekitar 200 halaman. Tetapi untuk saat ini karena memang data kita, hasil upaya kita masih terbatas, belum sampai 100 halaman, kami berikan secara free. Tapi tolong buku ini jangan disebarluaskan, hanya untuk pemakaian di kalangan sendiri. Ya, insya Allah. Iya, insya Allah tidak dalam minggu ini, karena saya juga kebetulan ada harus sidang disertasi. Insya Allah sesudah sidang saya akan berikan. Kayak gitu. Ya, syukron, Bu. Ya, nanti insya Allah juga saya ada beberapa buku yang kami karang sendiri, saya akan berikan PDF-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi? Oke, baik. Mohon PDF-nya aja, Bu. Saya saran ke Bapak dan Ibu, karena kita akan belajar tentang tafsir, paling tidak mempunyai Al-Quran dan terjemah. Saya yakin semuanya sudah punya. Harap dibuka-buka, dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir Ayatul Ahkam itu pasti berkaitan dengan hukum fikih.
Karena memang materi yang akan kami angkat, yang saya akan angkat di sini adalah tentang materi rumah tangga. Jadi tentang pernikahan dan efeknya segala macam. Maka Ibu kalau punya buku, alhamdulillah. Kalau belum beli, buku-buku yang berkaitan dengan fikih rumah tangga. Dengan fikih rumah tangga. Jadi silakan dibeli. Lalu Ibu Risa, mohon maaf, tolong didata yang pertemuan hari ini dulu ya Bu ya, sampai sebelum adanya ketua kelas. Ya ditulis nanti penanggung jawab kelas kita ini Pak Adi ya. Kalau yang tahun kemarin itu kan Pak Asep, yang tahun ini kita Pak Adi penanggung jawab kelasnya. Ya, jadi nanti kalau ada konsultasi atau apapun terkait link Zoom, terkait nilai dan lain-lain, mungkin Bu Risa juga tahu nomornya Pak Adi ya Bu Risa ya. Oke, jadi apa namanya? Silahkan beli buku apapun. Nah, tapi bahasan kita dibatasi dengan pembahasan dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke. Selanjutnya itu masalah fikihnya. Terus yang ketiga untuk tafsir, kalau Bapak Ibu saya harapkan punya sendiri, belilah kitab tafsir. Kalau bisa dengan bahasa Arab silakan, kalau belum bisa silakan beli yang versi bahasa Indonesianya. Tafsir itu macam-macam. Yang paling pendek itu tafsir Jalalain, misalnya ada 2 jilid. Tafsir Ibnu Katsir ada 4 jilid ya. Kalau di rumah saya belinya tafsir Munir. Itu ada 15 jilid. Nah, itu terserah kemampuan Bapak dan Ibu. Memang kalau besar-besar pasti harganya lebih mahal. Tapi kan itu akan manfaatnya sampai dengan kita wafat pun masih bisa digunakan oleh anak cucu kita. Jadi silakan membeli kitab tafsir sendiri. Jadi jangan terbatas tafsir Ayatul Ahkam, tapi tafsir secara umum. Supaya kenapa? Supaya bisa dibaca terus, ya. Supaya bisa dibaca terus, ya. Kalau misalnya hanya punya terjemah aja kan nggak ada pembahasan. Sedangkan kalau punya kitab tafsirnya, oh Bu Badra tadi ngajarin ini nih, atau Bu Badra nanti selanjutnya temanya yang ini, saya akan baca terlebih dahulu materinya, silakan, nggak apa-apa. Jadi materi saya tidak hanya terbatas kepada buku yang akan saya berikan gitu. Dan jadi ini juga menjadi review buat saya untuk menambahkan apa-apa yang harus saya tambahkan di dalam buku saya yang berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sedikit usulan Ustazah. Iya, silakan. Alangkah baiknya Ustazah apa tidak memberikan arahan pada kami kira-kira tafsir apa yang akan kita pakai atau buku fikih apa yang kita harus ini supaya kita ada kebersamaannya gitu Ustazah. Kalau untuk kebersamaan itu saya bilang saya akan memberikan buku. Ibu pakai dengan free silakan. Yang penting jangan disebarluaskan karena itu masih dalam rancangan ya. Kalau misalnya kitab tafsir, mohon maaf, saya tidak bisa mewajibkan karena kemampuan ibu dan bapak itu kan beda-beda. Jadi saya nggak mau, maksudnya, oh saya udah punya, oh saya belum punya. Yang belum punya beli, yang sudah punya alhamdulillah. Tapi kalau ingin melengkapi silahkan beli yang lebih lengkap. Kalau saran saya tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, tapi itu kan jutaan harganya. Nah itu makanya saya tidak mewajibkan, ibu terserah gitu. Kalau udah ada itu cukup. Nanti kan saya kasih buku. Jadi saya nggak mewajibkan. Saya tidak mau memberatkan Bapak Ibu. Dan kalau misalnya nanti Ibu ada sempat datang ke perpustakaan LBIQ, di sana lebih lengkap. Ibu Bapak silahkan baca. Ya, apalagi sekarang buku-buku itu sangat mudah untuk di-download. Nanti kadang-kadang mohon maaf, saya kadang-kadang akan suka men-share di grup kebutuhan belajar atau kebutuhan kita untuk meningkatkan ilmu. Karena buku-buku saat ini sudah banyak PDF-nya dan itu bisa kita dapatkan secara free, secara gratis. Hanya saja mungkin kalau buat Bapak Ibu agak puyeng ya ngelihatnya ya, karena ya ini cuma di HP. Kalau enak kan kita megang bukunya sendiri kan nggak rugi juga kan beli buku itu nggak rugi gitu. Ya, kayak gitu Ibu. Ya, makasih atas penjelasannya. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustazah, afwan Ustazah. Nanti, iya silakan.
Untuk jam pertemuan kita apakah bisa habis asar aja Ustazah? Karena jam 1 sampai jam 3 itu kebetulan saya ada jadwal kuliah Ustazah. Oh gitu. Tanya sama ibu-ibu deh. Saya Kesorean, kalau habis asar kesorean kali. Maaf ya Neng, habis asar mah kita bisa jam 1 Neng. Kamu aja menyesuaikan diri. Kesorean. Asar tuh udah selesai. Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya Bu. Kalau jam 1 juga berarti saya, Ustazah Afwan, saya izin off cam aja kali ya Ustazah. Terus nanti buat materinya mungkin saya bakal dengerin rekaman Zoom-nya. iya Karena nggak apa-apa. kuliahnya Soalnya juga kan masih kita ngambil online. mayoritas ya nak ya. Iya, Iya, syukron Ustazah. iya, Afan. Iya, yang penting semangat belajarnya ya nak ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Terus saya ingin, jadi kalau tafsir ahkam ini nanti berkaitan dengan hadis tidak Bu untuk pembahasannya gitu? Semuanya pasti yang namanya tafsir itu kan kita berarti berangkat dari ayat Quran ya. Nah, untuk menafsirkan ayat Quran itu kan membutuhkan hadis, penjelasan dari Rasulullah. Nah, pasti akan ada hadis-hadisnya juga. Jadi kita bukan ngomongin ayat-ayat aja, tapi pasti ada hadisnya. Hanya saja yang kita tekankan adalah karena di sini ada hafalan ayatnya, maka kita mulai dengan hafalan ayat Quran dulu. Hafalan ayat Quran dulu, sesudah dihafalkan ayat Quran tersebut, lalu kita bahas ayatnya. Nah, di dalam asbabun nuzul ayat tersebut pasti kan ada kisahnya. Nah, kisah itu kan kita ketahui melalui hadis. Nah, pasti udah ada hadisnya juga. Oke. Baik, ada lagi? Jadi kembali kepada ini Ibu Ustazah, ke jam masuk kita. Jam masuk kita konkretnya aja jam berapa Jam 1 Ustaz? sampai jam 3. Setiap Rabu jam 1 sampai jam 3. Oke, iya deh. Makasih Ustaz. Ustazah. Ya. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu kita tinggal 10 menit, tersisanya mumpung masih saya kasih kesempatan. Saja. Iya. Tadi disinggung kalau ketidakhadiran 2 kali dua kali atau 4 saya kali kasih saja. 4 kali ya. 4 kali. 4 kali. Terima kasih Ustazah. Ya. Baik. Ada lagi? Itu Ibu Ustazah 4 kali itu secara berturut-turut atau berlainan waktu? Acak. Jangan berturut-turut ya. Acak. Berturut-turut. Acak Ibu ya. Acak. Oh iya, ya. Makasih Ibu. Ya. Ada lagi? Ustazah, materi untuk minggu depan itu kita saya udah udah share ke Bu Risa, tapi memang belum lengkap. Nanti insya Allah malam ini atau besok pagi saya akan masukkan ayat-ayatnya. Memang ayat-ayat yang saya minta itu, mohon maaf saya kadang-kadang suka idealis ya, terlalu banyak. Nah itu pengalaman kemarin Bapak Ibu itu keberatan sepertinya menghafal terlalu banyak ayat, apalagi ayat-ayat ahkam itu kan ayat yang panjang, nggak ada ayat ahkam itu yang pendek. Maka nanti saya akan memilihkan terlebih dahulu. Saya harus ngecek ulang karena ini kan semuanya silabus saya yang buat sendiri ya dari awal dari Faraid sampai ini bukan dari pihak LBIK yang buat tapi saya. Maka nanti saya akan tinjau ulang. Tapi materinya memang seperti apa yang sudah saya share ke Bu Risa. Jadi pertemuan besok tolong persiapkan hafalannya terlebih dahulu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi nggak? Kalau nggak saya close dulu karena saya mau ketemu anak saya dulu. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Ustazah. Cukup Ibu. Baik ya. Semoga Syukran bermanfaat. Ustazah. Saya belum memberikan ilmu sama sekali hari ini, tapi terima kasih sudah mau berkenalan dengan saya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita hadiri insya Allah hari Rabu jam 1 siang. Mohon kepada ketua kelas nanti konfirmasi terkait link Zoom-nya ya.
Iya. Oke. Baik, Oke, Ibu. terima kasih. Saya akhiri dengan pembacaan Baik, doa Ustazah. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa asyhadu an la ilaha bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih Alif ya. Ustazah. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi masih ada Pak Adi? Masih. Baik, saya serahkan kembali ke Pak Adi ya. Atau teman-teman mau lanjut tentang pemilihan tadi? Ini aja Bu. Gimana? Bu gimana? Yap. Jadi kalau tadi saya perhatiin kayaknya terlalu lama kalau buat milih ketua kelasnya ditanya satu-satu kan semuanya udah ngasih calon ya. Iya. Suara. Dah, kalau udah ngasih calon berarti dari Bu Kinana di ini aja dulu, direkap. Ya. Dan dipilihnya yang terbanyak aja Bu namanya Bu. Ya. Baik. Dipilih terbanyak, kalau bisa tiga terbanyak, nanti di-share di grupnya aja. Kalau udah selesai, milihnya gini aja. Pilih satu misalnya Pak siapa, dua siapa, tiga siapa. Nanti dari tiga terbanyak itu ya kalau yang paling banyak jadi ketua kelas, yang dua terbanyak sekretaris, sisanya bendahara gitu aja. Karena kalau dipilih nanti listnya banyak, itu terlalu banyak. Ya. Baik. Nanti dilanjutkan di WhatsApp aja ya Pak Adi. Ya. Ya. Ya, nanti itunya dibuka Pak Adi. Dibuka kembali ya. Oh iya. Setelan WhatsApp-nya. Jangan di-lock lagi. Iya kalau kalau nggak saya lock terkadang informasi yang nggak penting suka masuk jadi apa nanti yang dari saya iya benar Pak Adi. jadi Banuan. Ya. Ustazahnya juga belum masuk berarti Bu mohon maaf berarti mulai minggu depan kita mulai jam 1 ya. Ya. Jam 1. Ya, untuk jam 1 majukan. Mohon maaf kan karena hari Rabu kita bentrok sama regulernya ya. Jadi ada yang bisa menyiapkan link Zoom-nya enggak? Ya, insya Allah nanti saya. Kalau Pak Tarjanya bisa. Ya, nanti kita bicarakan Pak Adi. Ya, nanti Ibu kalau udah bikin linknya share ke saya ya. Biar saya nanti bisa ngambil itu. Terus satu lagi, jangan lupa absen hariannya diisi setelah belajar. Kalau Ibu Bapak isi besok, ya otomatis nggak kerekam. Kalau ada kesalahan nama atau kesalahan gelar yang Bapak Ibu mainin, di japri aja satu-satu ke saya. Saya udah untuk absen japri ya. Untuk absen saya japri. Tapi nanti ke depannya kalau ada masalah di kelas, lewat ketua kelas aja, nggak usah japri ke saya satu-satu. Jadi kalau punya masalah apa, dikumpulin dulu di ketua kelas, nanti ketua kelasnya bisa japri ke saya. Ya. Oke. Baik Pak Adi, makasih Pak Adi. Ya, untuk sekarang saya end dulu ya. Siap, Pak Adi. Oh ya, Pak Adi. Assalamualaikum. Pak Adi, tadi Ustazah minta dimasukkan. Ustazah Uyuni minta dimasukkan ke grup. Udah. Oke, siap. Udah saya masukin. Udah, Ya. selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Semoga program tafsir akan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Saya N ya. Ya.